Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baik, saya Ihza Fahrul Imam Simamora dari kelas MDB semester 7 dengan nomor NIM 0104191012 yang akan mempresentasikan hasil daripada PPT saya, yaitu pada mata kuliah Praktikum Layanan Haji dan Umroh yang diampu oleh dosen Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in, LCMA. Langsung saja kepada isi PPT-nya, yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Adapun bab 1 ketentuan umum, pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyar, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Selanjutnya kepada bab 2 yaitu jemaah haji. Pasal 4. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang dapat mendaftar sebagai jamaah haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. Dan pasal 5, persyaratan sebagaimana yang dimaksud dengan dalam pasal 4 ayat 2 meliputi berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah dan memenuhi persyaratan kesehatan serta melunasi BP. Selanjutnya pasal 6, jemaah haji berhak mendapatkan bukti setoran dari BPS BP dan nomor porsi dari menteri, dan juga mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Selanjutnya bab 3, penyelenggaraan ibadah haji reguler. Pasal 10, penyelenggaraan ibadah haji reguler menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan pasal 11, perencanaan haji reguler meliputi penetapan dan pengisian kuota, serta penetapan BPIH, dan juga penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan. Selanjutnya, pasal 12. Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jemaah haji reguler. Selanjutnya, bab 4, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Seperti pada pasal 44, BPIH bersumber dari BP, anggaran pendapatan belanja negara, nilai manfaat dan efisiensi, dan atau sumber lain yang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan. Selanjutnya, bab 5, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Seperti yang dijelaskan pada pasal 52, yang pertama, KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dari menteri. Yang kedua, izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan. Selanjutnya pada bab 6, penyelenggaraan ibadah haji khusus. Seperti yang dijelaskan pada pasal 58, untuk mendapatkan izin PHIK ini, badan hukum harus memenuhi persyaratan, yaitu dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi, dan juga memiliki kemampuan teknis, kompetensi, personalia, dan kemampuan finansial untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank. Selanjutnya, memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus. Lanjut kepada bab 7, penyelenggaraan ibadah umroh. Pasal 86 ayat 1. Penyelenggaraan ibadah umroh dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU. Yang kedua, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilakukan oleh PPIU. Dan yang terakhir, selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan oleh pemerintah. Dan juga pada bab 8, yaitu koordinasi. Seperti pada pasal 107, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas penyelenggaraan ibadah haji ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri.
Masuk kepada bab 9 sekaligus bab penutup, yaitu pasal 128. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji atau juga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/45, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 142. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5036. Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Mungkin sekian dari presentasi WPT saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun kata, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.